It's caught in the crossfire. It's caught in the crossfire. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi makalah kami, makalah ekonomi makro yang berjudul Kebijakan Moneter dalam Ekonomi Islam. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi makalah kami akan memperkenalkan anggota kelompok 9 yang beranggotakan Rosya Octavia NIM 4119177 dan saya sendiri Atma Wirayuda NIM 4119178 dan rekan saya Anas Widya NIM 4119180. Di sini saya akan menjelaskan pengertian kebijakan moneter. Di dalam pengertian kebijakan moneter adalah pengaturan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh otoritas moneter untuk mengontrol uang yang beredar, inflasi, dan untuk memelihara stabilitas ekonomi suatu negara. Dan penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Manajemen moneter konvensional. Dalam mekanismenya terdapat 1. Uang pasif. Paradigma uang pasif percaya bahwa kesenjangan output merupakan kausal utama dalam mekanisme transmisi. Lalu yang kedua, uang aktif. Paradigma uang aktif percaya bahwa likuiditas merupakan kausal utama dalam mekanisme transmisi moneter. Lalu, manajemen moneter Islam terdiri dari otorita moneter, yaitu bank sentral dan pemerintah. Yang kedua, lembaga keuangan, bank dan non-bank. Lalu yang ketiga, masyarakat, yaitu rumah tangga dan perusahaan. Instrumen moneter konvensional. Ada 4 instrumen utama yang digunakan untuk mengatur jumlah uang yang beredar. Yang pertama yaitu operasi pasar terbuka. Adalah pemerintah mengendalikan jumlah uang yang beredar dengan cara menjual atau membeli surat-surat berharga milik pemerintah. Lalu yang kedua, fasilitas diskonto. Tingkat bunga diskonto adalah tingkat bunga yang ditetapkan pemerintah atas bank-bank umum yang menjamin ke bank sentral. Lalu yang ketiga, rasio cadangan wajib. Penetapan cadangan wajib juga dapat mengubah jumlah uang yang beredar. Yang keempat, imbauan moral. Dengan imbauan moral, otoritas moneter mencoba mengarahkan atau mengendalikan jumlah uang yang beredar. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai instrumen moneter Islam. Perlu diketahui bahwa dalam ekonomi Islam itu tidak mengenal adanya sistem bunga, sehingga bank sentral tidak dapat menerapkan kebijakan diskon rate. Namun ada beberapa instrumen yang bebas bunga sehingga dapat digunakan oleh bank sentral untuk meningkatkan atau menurunkan uang yang beredar. Nah, secara mendasar terdapat beberapa instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Antara lain yang pertama ada reserve ratio, yaitu suatu persentase tertentu dari simpanan bank yang harus dipegang oleh bank sentral, misalnya senilai 5%. Kemudian yang kedua ada moral suasion, yaitu bank sentral dapat membujuk bank untuk meningkatkan permintaan kredit sehingga tanggung jawab mereka ketika ekonomi berada dalam keadaan depresi. Dampaknya kredit akan dikucurkan sehingga uang dapat dipompa ke dalam ekonomi. Kemudian yang ketiga ada lending ratio. Lending ratio dalam hal ini berarti qardul hasan atau pinjaman kebaikan. Karena dalam ekonomi Islam tidak ada istilah lending atau meminjamkan, sehingga lending di sini merupakan qardul hasan atau pinjaman kebaikan. Kemudian yang keempat ada refinance ratio, yaitu sejumlah proporsi dari pinjaman bebas bunga. Jadi ketika refinance rasio meningkat, maka pembiayaan pun akan meningkat. Yang kelima ada profit sharing ratio. Bank sentral dapat menggunakan profit sharing ratio sebagai instrumen moneter, di mana ketika bank sentral ingin meningkatkan jumlah uang yang beredar, maka rasio keuntungan untuk nasabah akan ditingkatkan. Yang keenam ada Islamic suku.
atau obligasi pemerintah. Jadi di mana ketika terjadi inflasi, pemerintah akan mengeluarkan suku lebih banyak sehingga uang akan mengalir ke bank sentral dan jumlah uang pun akan tereduksi. Kemudian yang ketujuh ada Government Investment Certificate, merupakan penjualan atau pembelian sertifikat bank sentral dalam kerangka komersial. Pengaplikasian instrumen moneter Islam. Di bawah ini telah disajikan beberapa contoh tentang penerapan instrumen moneter Islam di beberapa negara. Nah, salah satunya itu ada di Indonesia. Di Indonesia sendiri, dalam menjalankan fungsi-fungsi bank sentralnya terhadap bank-bank yang berdasarkan syariah, mempunyai instrumen-instrumen sebagai berikut. Yang pertama ada giro wajib minimum atau biasa disebut juga statutory reserve requirement. Jadi ini merupakan simpanan minimum bank dalam bentuk giro pada Bank Indonesia yang besarnya ditetapkan persentase tertentu dari dana pihak ketiga. Kemudian yang kedua ada sertifikat investasi mudharabah antar bank syariah. Jadi sertifikat ini merupakan instrumen yang digunakan oleh bank-bank syariah yang mengalami kelebihan dana untuk mendapatkan keuntungan. Yang ketiga ada sertifikat wadiah Bank Indonesia atau SWBI. Jadi SWBI ini bisa digunakan oleh bank-bank syariah yang memiliki kelebihan likuiditas sebagai sarana penitipan dana jangka pendeknya. Terima kasih, itulah hasil diskusi makalah kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.